Oke, untuk penjelasan selanjutnya setelah kita tahu ini kurvanya ya, bahwa tadi saya ulang lagi ya, untuk pajak kuantitinya ya, ini kuantiti setelah pajak itu adalah 6 yang terjual ya, 6 kuantitinya 6 dan harganya 9 ya, 9 kuantitinya 6. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, berapa beban pajak yang ditanggung oleh konsumen? Oke, karena produsen mengalihkan sebagian beban pajak ke konsumen tadi ya. Jadi pajak ini ditanggung oleh oleh produsen dan konsumen secara bersama-sama ya, melalui harga jual yang lebih tinggi ya. Jadi pajak ditanggung oleh konsumen dan produsen. Pada akhirnya beban ditanggung bersama. Besarnya bagian dari pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah rumusnya adalah selisih antara harga keseimbangan sesudah pajak ya, harga keseimbangan sesudah pajak atau kita pakai simbol P aksen E dan harga keseimbangan sebelum pajak atau PE. Ini rumusnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah TK sama dengan P aksen E sama dengan PE. Dalam contoh soal sebelumnya dikatakan bahwa beban pajak di sini ya, beban pajak sesudah harga pajak harga komoditas sesudah pajak harganya 9 dan harga komoditas sebelum adanya pajak adalah 6 ya, ini ya, 6 ya. 6. Maaf 7 Maaf 7 ya. Harga sebelum pajak, nah di sini sebelum pajak harganya 7. Harga sesudah ada pajak 9 ya. Nah, maka rumusnya adalah selisih P aksen E dan PE sesudah pajak dikurangi sebelum pajak. 9 dikurangi 7. 9 dikurangi 7. Jadi 2 ya. Berarti pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 2 setiap unit ya. Dari 3 pajak yang dibebankan kepada barang tersebut, 2-nya ditanggung oleh konsumen. Sehingga berapa? 67% ya. 67% ditanggung oleh konsumen. Nah, paham ya? Nanti kalau nggak paham boleh tanya. Kemudian, berapa beban pajak yang ditanggung oleh produsen? Ini rumusnya ya. TP sama dengan T. T itu adalah jumlah pajak seluruhannya dikurangi dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Sehingga tadi pajaknya 3 ya. Pajak yang ditanggung pajak barang tersebut 3 per unit ya, dikurangi pajak yang ditanggung oleh konsumen 2 ya. Pajak ditanggung konsumen ada 2 sehingga pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 1. Ya, 1. Jadi dari 3 harga Rp3 lah kita sebutkan. Dari Rp3 harga pajak setiap barangnya itu 2 Rp2 ditanggung konsumen, Rp1 ditanggung produsen. Sehingga beban pajaknya sebesar 33% untuk produsen, untuk konsumen 67%. Sekarang berapa sih jumlah pajak yang diterima pemerintah? Ya, pajak itu kan adalah sumber pendapatan utama. Pajak adalah sumber pendapatan utama untuk pemerintah ya, dalam menjalankan kegiatan sehari-hari atau disebut dengan ada APBN, itu anggaran belanja negara ya, APBN, perencanaan belanja sekitar seperti bayar pegawai, PNS ya, kesehatan, kemudian infrastruktur dan sebagainya itu dari pajak semua. Rumusnya adalah T. T itu adalah pajak pendapatan pemerintah. Ki aksen E. Ki aksen E adalah kuantiti sesudah pajak. Kuantiti sesudah adanya pajak. Nih, kalau kita lihat di kurva di sini. Nah, ini Ki E itu ini. Ki E ini ya, yang 6 ini. Ki E aksen. Atau kuantiti sesudah pajak ya, ini. Kuantiti sesudah pajak. Kuantiti sesudah pajak 6 ya. Kalau kuantiti sebelum ada pajak adalah 8.
Jadi sebelum ada pajak, lakunya 8 karena harganya 7. Sesudah ada pajak, kuantiti yang terjualnya adalah 6 karena harganya naik 9 gitu ya, paham ya? Nah, di sini. Jadi kuantiti sesudah pajak dikalikan T. T itu adalah pajak per barangnya. Berapa di sini? Yaitu adalah 6. 6 itu tadi kuantiti yang terjual sesudah ada pajak dikali 3. 3-nya adalah pajak per barangnya. 6 kali 3 jadi 18. Sehingga penerimaan pajak untuk membayar ada 18 adalah, ya ini adalah Rp18. Nah, dan pajak merupakan sumber pendapatan untuk pemerintah. Oke, gitu ya. Oke, materi kita cukup sampai sini. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nanti saya akan contoh soal, nanti kalian kerjakan ya. Untuk minggu depan kita akan bahas subsidi. Bagaimana subsidi mempengaruhi keseimbangan pasar. Tadi kalau pajak, rumusnya kalau pajak harga menjadi naik, kalau subsidi harga menjadi turun. Jadi kurvanya ke bawah ya. Nah, kalau di sini kalau subsidi kurvanya jadi ke bawah sini ya. Nanti kita akan nih kalau pajak naik ke sini, kalau subsidi turun ke bawah. Nanti minggu depan kita akan bahas subsidi. Sekarang pajak dulu ya. Bisilir kalau semuanya saya bahas. Oke? Gitu. Terima kasih ya untuk kuliah hari ini. Nanti ada tugasnya ya, bikin saya kasih soal kalian jawab. Nanti tugasnya dikerjakan, kemudian sama kayak UTS di scan dan submit di Google Classroom ya. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.